Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Cahaya Ramadan YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang dirahmati Allah, kita saat ini sedang berada di hari-hari puasa dan kita sedang mengamalkannya. Kita tahu bahwa puasa merupakan bulan sabar sebagaimana hadis Nabi di akhir bulan Ramadan. Di antara cuilan hadisnya adalah bahwa syahrus sabri wasyabru sawabu al-jannah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran dan kesabaran balasannya adalah surga. Puasa itu sendiri artinya menahan, yang mana menahan merupakan kata lain dari bersabar. Menurut syara itu kita juga tahu bahwa bersabar atau menahan selama puasa itu menahan sesuatu dari hal yang membatalkan puasa yang dilakukan di semua hari yang dapat digunakan untuk melakukan puasa dilakukan oleh orang yang Islam berakal, sehat, suci dari haid dan nifas. Sabar dari hal yang membatalkan puasa maupun sabar dari hal yang membatalkan pahalanya puasa itu sendiri. Sabar dari sesuatu yang membatalkan puasa adalah diantaranya adalah menahan kemaluan dari hasrat yang sah dan perut dari hal yang masuk. Tentunya menahan kemaluan baik yang halal maupun yang diharamkan. Sabar terhadap masuknya makanan ke dalam perut selama berpuasa, yang mana juga kita tahu bahwa puasa juga sehendaknya melaksanakan sunnahnya, yaitu mendahulukan atau mempercepat ketika waktunya berbuka puasa, mengakhirkan sahur dan menjauhi dari hal-hal atau perkataan yang keji atau kotor. Itu juga membatalkan pahalanya puasa. Kita tahu, kita sering mendengar hadis riwayat yang mana hadis tersebut yang artinya adalah sesuatu 5 perkara yang bebas bisa membatalkan pahalanya puasa. Khamsun yuftirna shaimah al-ghibatu wan namimatu wal kadibu wan nazru bisyahwati wal yaminul kadibah. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa, yaitu ghibah atau ngerasani, namimah, madu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, buah hati dari kesabaran harian bagi orang yang berpuasa Ramadan, yang mana selama sehari menahan lapar, saat berbuka puasa maka ia melaksanakan kesunahan, yaitu cepat-cepat berbuka puasa. Berbuka puasa saat yang dinantikan bagi orang yang puasa. Tentu ketika seharian bersabar menahan lapar dan dahaga tentu merupakan kegembiraan. Nabi SAW bersabda, farhatani lis-shaimi atau lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitratihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. 2 kegembiraan bagi orang yang puasa, yaitu 1 ketika sedang berbuka puasa, yang kedua ketika bertemu dengan Tuhannya, tentunya ini besok di akhirat. Meluapkan kegembiraan saat puasa, saat berbuka puasa, karena memang telah terbebas dari tanggungan selama sehari
tanggungan perintah Allah sebab mendapatkan pertolongan, dapat menyempurnakan puasa, atau sebab dapat makan dan minum sesudah menahan lapar dan dahaga, sebab meraih pahala yang diharapkan. Apalagi puasa bagi orang yang latihan berpuasa, anak-anak kecil, rasanya kita orang ngabuburit makanan takjil yang dijual di pasar-pasar Ramadan. Anak kecil ingin membelinya, apa-apa dibeli, sehingga pada waktu berbuka itu seolah-olah memikirkan perutnya muat semua. Tapi ketika sudah waktunya ternyata yang dimakan juga sesuai dengan keadaan perutnya. Tentu kita tetap berhati-hati dalam urusan perut ini dan tidak boros. Begitu juga sebagian dari kita puasa menjadikan boros. Apa-apa disediakan untuk berbuka puasa, padahal seharusnya kita di luar bulan Ramadan makan 3 kali, kalau puasa itu makan 2 kali, seharusnya lebih ngirit. Ini seharusnya kita bisa bersabar dengan menahan nafsu kita untuk berhemat pengeluaran. Di antara yang membuat kita tidak bersabar dan mengambil hikmah dari puasa ini, seharusnya kita membeli atau belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Yang selanjutnya itu mengakhirkan sahur atau takhirus sahur. Puasa kaitannya dengan kesabaran, adalah urusan menjaga kestabilan perut selama berpuasa. Urusan perut, urusan itu berhubungan dengan ketahanan tubuh. Bila perutnya sudah terisi juga akan mempengaruhi psikologis seseorang. Begitu juga orang yang berpuasa, bila keutamaan makan sahur di akhir waktu ini diamalkan adalah sebagai bekal energi selama seharian berpuasa. Karena puasa merupakan ibadah yang membutuhkan persiapan fisik. Karena kita juga sebagai umat muslim, karena itu dituntut untuk menahan haus dan lapar semenjak terbit matahari, semenjak waktu subuh sampai dengan tenggelamnya matahari. Tentu hal ini menjaga stabilitas merupakan kesabaran seseorang dibanding yang tidak sahur. Ini berbeda. Apalagi yang kerinan tidak sahur, selama sehari mungkin akan berbeda dengan orang yang sahur, apalagi di akhir waktu. Banyak orang yang mudah emosi, mudah disulut emosi, marah gara-gara masalah perut lapar. Tentu puasa ini melatih kita tentang sifat kesabaran. Dan yang lebih penting dari itu adalah memelihara dan menjaga diri, jangan sampai perut terisi barang-barang yang haram ataupun yang syubhat. Para pemirsa cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, sabar berkaitannya dengan sesuatu yang menghilangkan pahalanya puasa. Puasa ini juga mengharuskan kita untuk menahan diri dari sesuatu atau memerlukan hal-hal yang dijauhi bagi orang yang berpuasa, supaya pahalanya dapat diraih, tidak hanya merasa lapar dan dahaga. Dalam kaitannya ini, memelihara 7 anggota badan sebagaimana dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaitu memelihara mata, memelihara telinga, lesan, perut, farji atau kemaluan, tangan dan kaki. Ketujuh macam anggota ini tentu hati-hati menuju sesuatu yang membangkitkan ke arah farji atau kemaluan dan mengganggu kestabilan perut, utamanya mengganggu kesabaran selama berpuasa. Maka dengan berpuasa dilatih untuk meninggalkan dan menghindari sesuatu yang berdosa dari akibat ketujuh macam anggota ini. Bukan saja ketika berpuasa, tentunya karena puasa adalah latihan, tapi di luar puasa pun kita juga menghindari hal-hal yang berakibat berdosa karena penyalahgunaan dari 7 macam anggota ini. Selanjutnya lisan, ya. Lisan
saya ambil 2 keterangan dari 7 macam ini. Lisan sangat berpotensi mendatangkan bahaya, apalagi tidak dijaga dengan baik. 8 perkara yang mendatangkan bahaya bagi keselamatan jiwa, baik di dunia maupun di akhirat, adalah berbohong. Karena berbohong ini adalah induknya dosa besar. Ingkar janji, kalau tidak bisa menepati janji ya tidak usah berjanji. Ghibah, kemudian debat atau bertengkar mulut, memuji diri, melaknat, mendoakan jelek sesama makhluk, dan mencela, sinis atau menghina. Lisan, hal tersebut terjadi karena tidak berpuasa. Ia tidak berpuasa dari apa yang Allah haramkan. Ia seakan-akan menganggap bahwa puasa itu hanya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa saja. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan selalu mengamalkannya, maka Allah Ta'ala tidak butuh terhadap puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang langsung saja di antara yang 7 anggota itu adalah tangan. Kita tahu bahwa menjaga diri dari perbuatan hal yang diharamkan oleh Allah itu merupakan keharusan bagi kita, karena untuk menjauhi apa itu dosa. Menjaga diri dari memukul, penggunaan tangan untuk memukul sesama muslim, memperoleh barang haram, menyakiti sesama makhluk, mengkhianati amanah titipan yang dititipkan kepada kita, menulis sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Sebab pena atau tulisan atau mengetik atau nunul bagi yang memegang HP itu sama saja merupakan alat dan pelayan bagi mulut. Maka kita harus menjaga, memelihara sebagaimana menjaga mulut. Orang yang memegang HP atau melihat komputer dengan layanan-layanan yang bisa terakses di depan mata, seolah-olah memegang HP itu ya apa yang kita lihat, itu bisa saja memperoleh pahala, juga bisa saja mendapatkan dosa, tergantung apa yang kita lihat. Kalau kita gunakan HP itu untuk positif, untuk menebar pahala, untuk mengakses hal-hal yang baik, untuk nunul-nunul dan sebagainya, itu tentu akan mendapatkan pahala. Begitu juga apabila digunakan dengan hal sebaliknya, maka akan mendapatkan dosa. Dari penggunaan tangan itu kemudian muncul apa yang terlihat di situ. Dari penggunaan tangan untuk HP dalam hal nunul, kita akan mendengarkan apa yang ada di situ. Itu dosa ataupun pahala yang diperoleh tergantung apa yang dilakukan. Karena aksesnya sekarang sudah mudah dilakukan oleh orang yang punya HP atau bisa mengakses internet, bukan hanya lewat HP, tapi karena penggunaan yang bisa disalahgunakan oleh tangan. Pemirsa cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, sabar. Kembali kepada sabar. Sabar itu dibagi menjadi 3, sebagaimana Rasulullah SAW, as-sabru salasatun, fa sabrun 'alal musibati, wa sabrun 'alat ta'ati, wa sabrun 'alal ma'siyati. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Aliyin. Sabar itu ada 3, satu yaitu sabar dari musibah. Sebagaimana kita sering mengetahui sabar, nasihat orang lain untuk sabar itu ketika ada musibah yang menimpa seseorang. Dan sabar yang kedua adalah
yang kita mungkin jarang memperhatikan, yaitu sabar untuk taat. Sabar untuk taat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ajaran agama, kemudian sabar dari maksiat. Tentunya kita tahu kesabaran ini terhadap ketika orang itu melakukan puasa, kita memperoleh latihan-latihan selama berhari-hari berpuasa. Kemudian yang terakhir adalah puasa itu juga melatih kejujuran. Apa yang dilakukan oleh seseorang selama berpuasa itu juga untuk untuk terhindar dari terhindar dari memperoleh dosa. Puasanya tidak hanya nahan lapar dan dahaga, maka harus jujur. Dan itu sudah sebagian saya sampaikan tadi, yaitu dalam hal lisan. Nah, sabar untuk berbicara jujur, tidak berbohong, tidak jujur termasuk mengurangi pahala puasa. Hubungan kita kepada Allah juga hubungan kita kepada manusia dalam hal kejujuran ini juga kita lakukan selama kita puasa. Ya, kepada manusia kita bisa tidak ketahuan tidak jujur, tapi kepada Allah kita tidak mungkin menghindar. Cobaannya adalah ketika kita berpuasa juga, yaitu untuk bermaksiat. Nah, padahal hal yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam Al-Qur'an disampaikan, bismillahirrahmanirrahim, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36. Dan yang terakhir yaitu surat Al-Qur'an surat Qaf, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada malaikat sebagai pengawas bagi kita, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Demikian para pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, mudah-mudahan mendapatkan manfaat, dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.